Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada episode yang lalu, episode ke-8, kita menyelesaikan pembahasan tentang 10 langkah PLKB. Oleh karena itu, maka lengkaplah sudah. Tapi sekali lagi Aki celotehkan bahwa 10 langkah PLKB itu tidak selalu harus dipakai secara beruntun dalam satu kegiatan. Biasanya penggalan-penggalannya itu adalah pada momen-momen tertentu atau inovasi-inovasi tertentu. Seperti yang Aki sering katakan, itu bisa jadi cakot, bisa jadi riungan sabilulungan, bisa jadi gumelar, dan lain sebagainya. Pada episode ini, kita akan melanjutkan obrolan tentang sejarah dan perkembangan institusi masyarakat pedesaan atau IMP program KB pada awal mulai dicanangkannya pada tahun 70-an. Tahun 70, jangankan sampai ke institusi, kita baru berbenah. Dan mulai tahun 1971, mulai kita menerima PLKB, petugas lapangan keluarga berencana. Dan jangan lupa bahwa pada tahun 1970 itu BKKBN baru dibentuk di 6 provinsi, yaitu Jawa Barat yang masih bersatu dengan Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Tahun 1970 kita fokus menggarap para dinas instansi sebagai unit pelaksana sesuai dengan Kepres nomor 8 tahun 70 itu. Jadi seperti Jupen, siapa lagi, Depag, KUA ya, dan lain sebagainya lah. Ada Jasos, ada Penmas, ada penilik olahraga, semua ditatar di BKKBN. 70-71 pemerintah dan pemerintah. Tempelan kita dengan operasional masih di desa itu kepada kepala desa, pamong desa, RW, dan RT. Nah, mulai tahun 1972 ada kejadian di mana di Kampung Genereh, Desa Genereh, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, yang terkenal dengan Kabupaten Tahu. Kurang lebih 40 km sebelah timur Bandung. Di Kampung Genereh ini, respon terhadap KB sudah bagus. Sehingga tahun 1972
itu telah ada 27 akseptor satu kampung dengan menggunakan pil karena belum banyak kontrasepsi yang lain. Kampung Genere letaknya berseberangan dengan klinik KB, berseberangan dengan klinik kesehatan. Saat itu kan belum ada puskesmas, karena puskesmas didirikan pada tahun 1974. Sehingga Aki suka berceloteh bahwa Genere berseberangan dengan Sukesmas. Apa itu Ki? Sukesmas itu salah. Lalu Aki tanya lagi, emangnya tahun 72 sudah ada puskesmas? Nah, itulah celoteh dan canda Aki kalau pertemuan-pertemuan dengan ibu-ibu. Nah, satu saat musim hujan panjang dan deras sehingga aluran sungai itu banjir. Dan yang memisahkan antara Genere dengan klinik KB itu disebut Kali Cikandungan. Dan itu panjang ya. Kali Cikandungan itu biasanya dihubungkan dengan jembatan dari bambu. Karena aliran sungai, maka jembatan bambu itu terbawa hanyut. Jembatan tidak sekeren sekarang. Sudah ditembok dan dibangun oleh pemerintah. Sehingga dari Genere tidak bisa melintas, tidak bisa pergi ke klinik KB. Kalau dia muter itu harus yalah antara 5 sampai 10 km. Itu pun saat itu belum ada ojek. Nah, sehingga peserta KB pil ini karena berkepanjangan, maka dia kehabisan pilnya sebagian. Ya, karena apa? Karena pada saat banjir itu tetap hubungan suami istri harus berjalan. Apalagi musim hujan, dingin, serangan dari suami bertubi-tubi. Serangan pacar, serangan siang, serangan sore. Khawatir dengan hamil lagi, maka mereka saling meminjam pil. Jadi yang masih ada 5 lagi dipinjam 2, katanya begitu ya. Terus dan lain sebagainya, sehingga kondisi ini pernah diangkat oleh Aki dan kawan-kawan menjadi satu sosiodrama. Sosiodrama yang menciptakan tentang bagaimana kondisi awal pembentukan institusi ini. Dan kondisi ini, sosiodrama itu ditayangkan atau dipentaskan pada saat terakhir 2011. Pada saat TMKK ya, dipusatkan di Sumedang kan. Begitu para menteri hadir dan lain sebagainya, para pangdam hampir seluruh Indonesia juga pernah dipentaskan di Jakarta pada saat Harganas. Itu mendapat sambutan yang sangat bagus. Nah, setelah pinjam-meminjam pil, kira-kira dia itu setelah reda hujan, jembatan dibangun lagi, pergilah mereka ke klinik KB berbondong-bondong sebanyak 27 orang dan berbarengan. Datang ke sana, ada ide dari seorang PLKB namanya Ujang Sunaria. Ujang Sunaria baru meninggal 1 tahun yang lalu kurang lebih, dan beliau ini istrinya bidan, dapat rezeki. Karena tahun 70-an seorang PLKB kawin ke bidan itu nggak level. Kenapa? Karena pada saat itu kedudukan dan status bidan jauh lebih tinggi. Pertama, dia sekecamatan hanya ada 1. Yang kedua tentu saja adalah rezekinya lebih banyak. Sehingga Aki juga sering pinjam ke bidan kalau butuh jajan. Pak Ujang Sunaria memberi saran
bahwa 27 pil itu dibagikan kepada 27 peserta KB, dan ini ada 27 lagi, yaitu 27 lagi simpen di salah seorang untuk supaya persiapan apabila nanti terjadi musibah seperti yang lalu. Kemudian di siapa ini? Semua ditanya. Yang satu mengatakan kalau yang lebih rendah dari umurnya ya, di Ibu Suhama saja, di C Suhama saja. Yang lebih tua di Nyi Suhama saja. Yang sebaya mengatakan di Suhama saja. Terpilihlah Ibu Suhama, seorang paraji, dan kemudian rumahnya di tengah kampung. Dia itu sangat-sangat lincah dan mau berjuang. Nah, lahirlah di situ kita sebut saja kelompok akseptor. Kelompok adalah kumpulan orang-orang, akseptor adalah peserta KB. Jadi kumpulan peserta KB. Karena itu kumpulan, karena itu paguyuban, itu adalah organisasi, sehingga Ibu Suhamah disebutnya ketua kelompok akseptor. Jadi bukan kader. Jadi awalnya bukan kader, tidak ada kader awalnya, tapi kita langsung membentuk kelompok yang membina anggotanya adalah akseptor. Sekian saja dulu karena ini sudah 10 menit lebih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.